kasih Yesus untuk darah-Mu yang mahal. Kau telah menebus dosa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom saudara sekalian, kita berjumpa pagi ini dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saat ini mari kita sama-sama mau membaca di dalam Imamat 8 ayat 35 yang berkata demikian. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang dan malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Saudara sekalian, di dalam Imamat 8 ini menceritakan bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Saudara sekalian, Harun akan ditabiskan menjadi imam. Jadi ada panggilan khusus kepada Harun dan anak-anaknya untuk mewakili antara umat Israel kepada Tuhan. Waktu pemilihan itu sungguh-sungguh dinyatakannya luar biasa. Ketaatan Musa, kedekatan Musa yang Tuhan pakai untuk memanggil Harun dan ditabiskan. Kalau kita lihat, itu pentingnya apa sih? Dalam pentabisan itu sangat sakral dan detail menekankan pentingnya kekudusan dan ketaatan dalam pelayanan kepada Tuhan. Sehingga dipilih secara khusus, diatur secara khusus. Ya, kita tahu saudara, dalam hal melayani Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita secara khusus Tuhan memilih kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu kekudusan yang luar biasa. Kekudusan yang seperti apa? Tuhan mau supaya kita ini memohon ampun kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Kita dikuduskan, dipisahkan dari hal-hal duniawi. Dipisahkan dari hal yang tidak kudus. Dan biar itu proses dari hari ke hari. Sehingga kalau kita lihat yang cerita di ayat-ayat yang selanjutnya, kalau nanti kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, yang untuk kita tuh apa sih yang harus kita pelajari? Adalah pertama adalah kesetiaan. Tuhan mementingkan kesetiaan. Bagaimana Musa yang begitu setia kepada Tuhan, Harun yang begitu setia kepada Tuhan, itu dipilih untuk masuk dalam melayani Tuhan. Jadi bagaimana saat ini kita mengoreksi diri kita? Bagaimana kesetiaan kita terhadap Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita mengiring Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita mentaati Tuhan? Karena saudara sekalian, selain kesetiaan, Tuhan ingin apa dari kita? Yaitu kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan kepada Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan katakan, itu kita tidak lakukan. Dan saat ini dengan renungan hari ini, mari kita mau taat kepada Tuhan. Sehingga waktu kita masuk melayani Tuhan, itu sungguh-sungguh kita bisa menjalaninya dengan baik. Karena saudara sekalian, ternyata melayani Tuhan itu, baik itu di rumah Tuhan, baik itu dimanapun kita berada, itu ada sesuatu yang harus kita pegang, yang menurut janji-janji Tuhan yang ada di dalam kita. Kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan pengudusan itu berulang-ulang kita lakukan dari hari ke hari. Kita mau memisahkan apa yang tidak baik dari kehidupan kita. Dengan cara apa? Tidak lain dengan cara kita datang kepada Tuhan. Bagaimana di ayat ini dikatakan, di ayat yang 35, malah ini Harun harus tetap
ada di kemah pertemuan itu harus tinggal siang malam 7 hari. Jadi maksudnya apa? Itu terus menerus ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam kemah Tuhan. Saudara, maksudnya apa? Tuhan mau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu ada dalam benar-benar tempatnya Tuhan. Dan tempatnya Tuhan ada dalam hati kita, yaitu Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita. Saudara sekalian, baiklah, mari ya kita mau sama-sama bersama untuk mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ya saudara sekalian, kesetiaan itu sulit ya. Kelihatannya mudah, tapi sulit. Sebab itu bagaimana caranya kita bisa selalu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan roh Tuhan. Yaitu hari-hari jangan putus. Ayat ini mengatakan siang malam 7 hari. Terus menerus ada dalam baitnya Tuhan. Ya terus menerus setiap hari. Ya sepanjang hari kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu yang memampukan kita untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan. Kita bisa taat, kita bisa setia karena selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kita untuk memampukan kita agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena kita sekalian dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik. Ketika kita melayani Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan pisahkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan menguduskan dari hari ke hari. Mari saudara, kita mau bersama-sama berdoa menyatukan hati agar Tuhan mau memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau masuk melayani Tuhan. Hidup kami mau memuliakan Tuhan. Dalam melayani Tuhan, kami memuliakan Engkau. Sebab itu Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh dekat selalu dengan Tuhan. Sehingga kami boleh setia kepada Tuhan. Dan kami boleh taat akan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam rumah kudus-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam hidup kami hari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Imamat 8. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya. Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih,
Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu, dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannyalah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa.